musik. Oke. Gak pengen minta yang lain? Enggak, ini aja. Cerdas. Bro, rekomendasi saham apa ya yang harus gue beli, soalnya gue dapet duit nih. Halo, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Malam-malam siaran habis pulang kantor. Jadi ini situasinya lagi habis pulang kantor, di jalan kita ke podcast dulu yuk. Oke, hari ini ada pertanyaan dari temen gue, sahabat baik. Ya kebetulan mau dapet duit kayaknya nih. Ada durian jatuh kayaknya. Terus kemudian mau beli saham tapi minta rekomendasi. Oke. Bicara soal rekomendasi bukanlah hal yang mudah buat gue jawab, karena gue takut memberikan rekomendasi karena dan apalagi soal rekomendasi saham bukan soal yang gampang, karena banyak hitungannya, banyak tetek bengeknya, banyak persoalannya. Dan kalau memang paling enak sih mau beli saham waktu itu pas lagi dampak COVID ya gitu. Itu pada jatuh semua tuh. Itu mah potensial banget. Dan sejujurnya gue paling tahu kasih rekomendasi, karena takutnya lo pasti seneng nerima rekomendasi, tapi mungkin lo gak seneng kalau takutnya sahamnya itu jatuh atau apapun itu, terus dengan melihat minus yang makin dalam, terus kemudian gue akhirnya disalahin. Nah gitu, karena kita gak siap, dengan kita gak prepare untuk mengetahui lebih dalam. Jadi memang paling asik sih pilih saham sendiri ya gitu. Jadi menurut yakin gitu, menurut diri sendiri gitu. Tapi memang sekali lagi itu soal pendek yang susah banget dijawab. Minta rekomendasi saham ya. Gue takutnya ikut manut ya, itu bahaya banget gitu. Tapi oke, gue cuman bisa bantu dengan cara lain ya, untuk melihat. Gue coba pakai data, gue tunjukin pakai data, dan lo bisa praktekin semua. Buat teman-teman yang ngedenger podcast gue, bisa coba bikin perbandingan dari cerita yang gue sampaikan ini ya. Jadi lo dari komputer ya, gue minta lo buka iPod News ya gitu. Jadi iPod News lo ketik aja di Google, lo iPod News, lo keluar ipodnews.com, lo keluar, terus cari bagian menu saham, lalu dari saham itu lo cari yang bagian kalau nggak salah perbandingan saham ya. Nah dari 10 tahun terakhir coba lo cari semua sektor dan industrinya di pasar modal 10 tahun terakhir. Nah, kalau lo kesulitan cari link yang gue maksud, website yang gue maksud, lo ketik aja, lo lihat aja podcast gue. Di dalam podcast gue kali ini itu ada link yang memang untuk ngelihat. Lo nanti masuk di situ, terus kemudian lo cari sektor dan industri di link yang gue udah kasih. Cari sektor dan industri selama 10 tahun terakhir. Nah, selama 10 tahun terakhir di pasar modal, kalau nanti udah ketemu sama grafiknya, sektor dan industri apa yang paling berkembang, yang mengalahkan IHSG? Yang pertama adalah perbankan, financial. Perbankan itu bukan hanya bicara soal bank doang ya, tapi perbankan itu banyak juga. Adira Finance ya, untuk permodalan ya, terus kemudian ada pembiayaan dan juga bank-bank dan juga lainnya. Nah, financial. Kalau mau lengkap, mau tahu perusahaan apa aja, lihatnya di idnfinancials.com ya. Itu yang pertama, sektor
finansial. Yang kedua, di bawahnya yang bertahan, yang mengalahkan IHSG selama 10 tahun terakhir adalah consumer goods, ya. Oke. Dan ketiga nanti lo bisa lihat urutannya. Oke, gua majuin nih ceritanya. Sektor dan industri yang gua tarik selama 5 tahun ke belakang. Ternyata jawabannya juga sama, nyaris sama. Yang pertama adalah financials selama 5 tahun ke belakang. Dia yang paling juara. Yang keduanya gue lupa tuh. Tapi consumer goods jauh, ya. Agak jauh dia. Nah, lucunya pada tanggal 1 Januari 2020, ya, ketika gua nge-search pakai iPod News ngelihat grafik sektor dan industri pada tanggal 1 Januari 2020 hingga sekarang, ternyata faktanya consumer goods-nya adalah saham yang paling aman, ya. Mengalami penurunan hanya sedikit, tapi dia saham yang mengalahkan IHSG, ya. Sedangkan finansial jauh jatuh di bawah. Artinya finansial dulu yang memang jagonya, akhirnya pada saat terkena COVID, terdampak COVID, ternyata dia yang paling terpuruk juga, ya. 2 dari bawah kalau nggak salah. Setelah itu properti. Nah, finansial, sektor dan industri finansial berarti lagi banyak ditinggalkan. Nah, teman-teman bisa cari tahu tuh sektor mana aja yang industri mana aja yang ditinggalkan oleh para investor. Itu kesempatan emas sebenarnya, bisa nyari di situ juga. Lucunya saya pikir juga pada saat kemarin ini dampak COVID, gue pikir juga, wah ini consumer goods bakal jatuh juga. Ternyata enggak, dia itu cuma jatuh sedikit, ya, dibandingkan finansial yang agak ngedrop, ya, jatuh dalam gitu. Tapi sebenarnya kalau 10 tahun, kalau kita secara data 10 tahun finansial bisa juara, 5 tahun bisa juara finansial, maka harusnya walaupun dia jatuh saat ini, harusnya nanti setelah dampak COVID dia pasti bisa berbalik lagi. Makanya ketika beberapa temen yang gue ajarin dan termasuk adik gue yang gue ajarin tentang saham, ada teman mahasiswa juga yang gue ajarin, gue kasih tahu cara ini. Akhirnya kemarin mereka milih, ketika mungkin belum terlalu jauh dengan situasi COVID, ya, waktu itu lagi turun jatuh, pilih bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dipilih deh, ya. Lalu akhirnya yang terjadi ya terbang. Nah, dan kalau mau masuk, kalau tertarik mau masuk ya monggo aja, nggak apa-apa, boleh. Masih untuk bank sendiri masih potensial untuk harusnya kembali ke normal seperti biasanya, karena kemarin dampak COVID itu jatuhnya dalam banget. Itu seperti kembali ke tahun 2015 dan 2016, itu jauh banget jatuhnya. Jadi jatuhnya drastis. Kalau jatuhnya drastis, berarti kemungkinan someday dia akan naik juga secara drastis. Jadi jangan kaget kalau turun drastis, bisa kemungkinan juga naik secara drastis. Jadi harusnya yang gue bisa katakan di sini, sektor finansial ya tetap aman, sektor consumer goods juga tempat yang aman. Cuman nanti diperiksa lagi industrinya apa, terus sahamnya apa, itu harus dibandingin lagi, ya. Itu harus dilihat. Paling gampang mungkin paling gampang kita IDX saja punya indeks saham, ya. Indeks sahamnya LQ45, ya, 45 saham ya yang liquid gitu, ya. Terus kemudian punya, ada yang baru juga kan, yang IDX value 30 saham yang mungkin dirasa masih under value. Terus IDX 30 growth, ya, yang saham yang 30 saham yang masih terus berkembang.
Terus tapi juga ada yang saham-saham yang masuk dalam high dividend 20 ya, masuk dalam list 20 saham high dividend. Nah, itu kita bisa belajar, kita bisa ambil datanya, kita pelajari datanya. Mungkin itu hal-hal yang bisa kita lihat. Karena gue nggak jago rekomendasi sekali lagi, tapi semoga hal ini bisa membantu kita. Ulasan gue ini membantu kita bersama supaya kita tahu cara milih sahamnya. Semoga bermanfaat untuk podcast gue kali ini. Thank you. Dan tetap dengerin podcast gue selanjutnya. Jangan lupa untuk follow di podcast gue. Oke. Agar lo bisa dapat notisnya kalau ada yang baru lagi. Oke. Bye bye. Salam dari gue Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu, malam-malam siaran bersama lo. Bye bye.